Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Vika di YouTube channel Ibnu Khaldun dan Aljabar. Pada kesempatan kali ini, Bu Vika akan melanjutkan materi kelas 5, tema 1 dengan subtema 2, pembelajaran 2 untuk SPDP dan pembelajaran 3 untuk IPS. Nah, Bu Vika berharap kalian jangan bosan dengan Bu Vika karena setiap hari Bu Vika akan menyampaikan materi untuk kalian semua di YouTube channel Ibnu Khaldun dan Aljabar. Oke, sebelum kalian lanjut pada materi pada pagi hari ini, jangan lupa untuk selalu kalian like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari akun YouTube Ibnu Khaldun dan Aljabar. Yuk anak-anak kelas 5, kita saksikan video pembelajaran pada hari ini. Cekidot! Nah anak-anak, jadi seperti biasanya sebelum Bu Vika masuk dan menyampaikan materi hari ini, Bu Vika akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami gambar cerita dalam cover buku dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami kepadatan penduduk, daerah asal suku bangsa, dan persebaran agama melalui peta. Nah, oke anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang gambar cerita, contoh dari gambar cerita, dan ragam dari gambar ilustrasi. Nah, adapun contoh ragam dari gambar ilustrasi salah satunya yaitu cover. Jadi, kali ini kita belajar tentang gambar cerita dalam cover buku. Nah, di sini Bu Vika ulangi sekali lagi ya. Jadi, cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan atau terluar pada sebuah buku, atau juga bisa dikatakan kulit atau sampul pada sebuah buku atau majalah. Nah, lalu gambar cerita pada cover biasanya harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, lalu selanjutnya cover yang baik harus memenuhi beberapa unsur, antara lain yang pertama, judul buku dapat dibaca dengan jelas. Yang kedua, bentuk dan jenis huruf memiliki tampilan yang menarik. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Dan yang keempat, terdapat identitas penerbit. Selanjutnya, yang kelima, menyertakan gambar yang menarik yang mewakili isi buku tersebut. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang buku. Yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang perhatikan contoh cover berikut ini. Nah, di sini cover terbagi ke dalam 3 sisi. Apa saja diperhatikan ya. Nanti tolong kalian cek perbedaannya. Yang pertama, ada bagian depan. Yang kedua ada bagian punggung, dan yang ketiga ada bagian belakang. Nah, selanjutnya Bu Vika akan tunjukkan satu persatu bagian-bagian cover buku. Nah, di sini Bu Vika tampilkan cover buku yang seperti sebelumnya. Nah, ini yang pertama ada judul buku, ada nama penulis, ada gambar cover, ada identitas buku pada punggung buku, ada sinopsis buku, dan ada identitas penerbit. Nah, jadi anak-anak tolong perhatikan letak-letaknya ya, dan hafalkan juga. Nah, selanjutnya cover dibedakan menjadi 2, yaitu ada cover berdasarkan kebutuhan buku dan cover berdasarkan tampilan. Nah, Bu Guru akan jabarkan apa saja yang termasuk pada cover berdasarkan kebutuhan buku. Nah, contohnya cover buku pendidikan, cover buku masakan, dan cover buku cerita. Lalu untuk cover berdasarkan tampilan, contohnya adalah cover yang berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana, serta cover penuh warna dan gambar. Anak-anak, mari selanjutnya masuk pada materi kita yang kedua, yaitu memahami kepadatan penduduk, daerah asal suku bangsa, dan persebaran agama melalui peta. Pada pembelajaran ketiga pada subtema 2 ini, kita akan belajar bersama tentang persebaran kepadatan penduduk di Indonesia.
Nah, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Nah, dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdapat atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kita seharusnya perlu bersyukur anak-anak atas anugerah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita juga wajib menjaga rasa persatuan dan kesatuan, semangat nasionalisme, agar Indonesia kita cintai ini menjadi bangsa yang semakin baik. Mari sekarang kita amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, anak-anak, mari kita diskusikan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku tematik atau buku tema 1 halaman 77. Nah, sambil dibuka bukunya ya anak-anak, kita menjawab secara bersama-sama. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Betul sekali. Pulau yang padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Nah, warnanya sudah terlihat ya anak-anak, yaitu warna orange yang menandakan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, dari peta tersebut, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua, tepatnya berada di Papua Barat dengan warna hijau tua. Lanjut, yang ketiga, ada soal berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawabannya, di Provinsi Lampung jumlah kepadatan penduduknya mencapai 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Untuk pertanyaan yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, jawabannya betul sekali. Kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Untuk pertanyaan yang terakhir atau kelima adalah berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Nah, kebetulan kita tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jadi kita termasuk di Pulau Jawa ya anak-anak. Jumlah kepadatan penduduknya adalah sekitar 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Anak-anak, selanjutnya ayo kita lebih serius dan konsentrasi lagi. Nah, dengan perbedaan padatnya penduduk di masing-masing provinsi mengakibatkan keberagaman penduduk. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa. Coba kalian masih ingat tidak materi keragaman suku bangsa yang pernah kita pelajari di kelas 4? Nah, dari gambar yang ada di buku paket tema 1 halaman 79. Nah, maaf ya, di sini Bu Vika malah menuliskan halaman 77. Coba sekarang kalian buka buku temanya halaman 79. Nah, coba dikerjakan menjadi tugas kalian di rumah ya. Nah, tugasnya pasangkan pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis lurus. Yang kedua, foto pekerjaan kalian lalu kirimkan ke nomor WhatsApp wali kelas kalian masing-masing. Nah, di buku kalian kan tidak ada nama-nama pulaunya. Di sini Bu Vika sudah menuliskan pulau-pulaunya. Tolong nanti di screenshot atau dituliskan di buku tulis IPS kalian ya. Nah, selanjutnya, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keragaman agama loh. Saat ini sudah ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah
untuk dianut oleh masyarakat Indonesia. Ayo anak-anak kelas 5, tahu tidak apa saja agama yang ada di Indonesia? Nah, coba perhatikan video ini ya. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Buddha, yang kelima ada Hindu, dan yang keenam ada Konghucu. Nah, adapun agama Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk agama yang terbesar di Indonesia. Selanjutnya, coba kalian buka buku paket tema 1 halaman 80. Nah, di sana terdapat peta persebaran agama di Indonesia. Nah, mari kita bersama-sama memberikan tanda-tanda warna sesuai daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Nah, untuk warna biru ada Islam, warna merah untuk Katolik, warna kuning untuk agama Buddha, warna orange untuk agama Kristen, warna ungu untuk agama Hindu, dan warna pink untuk agama Konghucu. Nah, di sini Bu Vika sudah memberikan warna-warna. Nah, kalian lihat ya, apabila ada yang kurang, kalian bisa tambahkan sendiri dari rumah. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar SPDP tentang gambar cerita dalam cover buku dan IPS mengenai kepadatan penduduk daerah asal suku bangsa dan persebaran agama melalui peta. Nah, ingat pesan Bu Vika yang pertama, tetap selalu jaga kesehatan di rumah. Nah, yang kedua, terapkan standar protokol kesehatan di rumah, tetap menggunakan masker ya, dan cuci tangan sebelum atau sudah makan. Yang ketiga, makan dan minum yang bergizi. Banyak-banyaklah untuk makan sayur dan buah-buahan. Yang keempat, kalian harus tetap semangat PDR dan belajar di rumah tidak masalah. Oke anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai ya. Bu Vika ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila Bu Vika dalam menyampaikan materi kurang berkenan dan banyak tutur kata yang salah. Nah anakku, jangan lupa kalian tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan, serta jangan lupa salat 5 waktu di rumah. Belajar di rumah tidak masalah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.